Oke, lanjut. Super simple money management. Jadi ini tata kelola keuangan trading yang terencana dengan baik dan itu harus logis. Ini penting. Jangan sampai nanti Anda memperhitungkan misalkan seperti tabel kompon from zero to hero. Trading tiap hari. Profit 5 pip cukup. Terus nanti dibuatlah profit tiap hari 5 pip. Terus nanti per bulan gulung lagi, naikkan lagi lotnya. Itu bukan money management, karena nggak logis. Kenapa nggak logis? Karena profit terus. Realitanya tidak seindah itu, tetapi kita tetap bisa hidup dari trading. Cuman, Anda harus hitung modal hidup Anda berapa, kebutuhan Anda tuh total berapa. Jangan juga jadi nggak rasional. Coach, saya tuh hidup layak menurut saya per bulan 20 juta kebutuhannya. Jadi saya harus dapat uang 20 juta dari trading. Terus modalnya berapa? Ya modalnya 10 juta. Ini nggak logis. Bagaimana jalannya? Jadi kalau ditanya bisa nggak goal for living? Bisa. Cuma memperhitungkan berapa kebutuhannya, berapa modalnya. Harus rasional, harus logis. Perbandingan antara profit dengan jumlah modal yang kita tradingkan. Itu yang dimaksud dengan logis. Di samping tadi, nggak mungkin winning rate kita tuh 100%. Artinya misalkan 100 kali entry, 100 kali profit. Itu nggak logis. Karena di dalam dagang pun kadang-kadang kita rugi. Sederhana, jangan jelimet. Nanti akan saya sampaikan. Aman. Ini nomor satu, karena di dalam kita melakukan apapun kan ada konsep safety first. Dalam sektor ini bukan safety first ini, safety first keselamatan jiwa. Di dalam trading, keselamatan dana. Walaupun kalau dana tidak selamat, berpotensi jiwa tidak selamat. Stroke, nggak kuat menerima kenyataan, loss. Bisa saja seperti itu. Dan tetap bisa menguntungkan. Pertama, tentukan target profit dalam pip, bukan dalam nominal, bukan dalam persentase. Contoh ya, jangan lihat angkanya, tapi lihat pipnya. Karena bisa saja Anda menentukan target itu 100 pip per bulan, 200 pip per bulan, 300 pip. Silahkan, tapi substansi atau dasar pemikirannya adalah tentukan dalam pip, jangan dalam persen. Karena misalkan nih, Anda menentukan target profit 5% per bulan. Pertanyaannya, 5% itu dari awal. Kapan 5% per bulan? Karena kalau dari awal kan nggak logik. Seperti kita merintis sebuah usaha. Atau Anda menetapkan nominal. Tadi sudah saya kasih contoh. Lebih enak dalam pip. Dan antara pemula dengan profesional, itu target secara pip bisa sama. Profesional 200 pip. Pemula 200 pip. Yang membedakan apanya? Lotnya. Karena lot nanti atau volume transaksi berakibat kepada nominal. 200 pip satu lot dengan 200 pip 10 lot tentu berbeda. Tetapi 200 pip sebagai target per bulan loh, bukan per transaksi. Mau pemula, mau profesional, sama saja. Dan super simple money management ini untuk pemula. Bukan untuk yang profesional, yang sudah konsisten profit. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, entry mulai lot terkecil. Bukan selamanya. Sama seperti kita mencoba membuka suatu usaha dagang, mulai dari volume transaksi, kita ambil barang, walaupun uangnya kita punya nih untuk ambil barang dalam jumlah besar ke broker. Maksudnya broker dalam bisnis sektor real ke supplier. Karena broker itu supplier kita. Kita butuh supplier. Tentunya supplier yang baik. Yang punya misi mengedukasi seperti Philip Future ini dong. Bukan hanya supaya orang depo, tetapi bagaimana nih supaya orang bisa profit secara wajar. Jadi sama-sama happy. Dan input stop loss
Sementara untuk pemula 1-2% aja per transaksi. Dan itu wajar. Kalau Anda dagang handphone, kalau misalkan satu handphone rugi, berapa persen dari total modal loh? Kalau toko Anda 100 juta, masa Anda jual satu handphone resikonya 10% dari toko Anda? Enggak logik untuk pemula. Yang ketiga, naikkan lot bertahap periodik, misalkan satu lot per 10.000 tadi tiap 3 atau 4 bulan. Jangan lihat angkanya ya, lihat substansinya. Anda mau naikin lot berapapun, tetapi pelan-pelan dan secara periodik. Jangan tiap bulan langsung naikin lot. Jangan. Kita ulang dulu kesuksesan sebelumnya, dan kenaikan jumlah pesanan dilakukan jika di volume transaksi sebelumnya sudah profit. Waduh, waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Oke, saya percepat saja supaya bisa masuk metode, walaupun sebetulnya ini penting ya. Mungkin nanti di kesempatan lain. Nah, ini langsung saja saya berikan di sini. Risk and reward, usahakan perbandingan SLTP itu minimal 1:1. Usahakan, tidak harus. Karena ini juga sebetulnya sama dengan konsep dagang. Kalau Anda jual barang, profitnya 1 juta, kan Anda nggak mau kalau rugi 2 juta. Jadi kita prinsip yang sederhana saja, mengikuti sektoril. Tetapi memang bisa saja kita di dalam prakteknya keluar dari rule. Kalau nggak laku-laku, misalkan nggak bisa juga kita ngotot harus RR-nya 1:1 kan. Nggak sampai 1:1, tapi ada alasan yang jelas, kita profit taking. Tapi jangan tanpa alasan yang jelas, jangan ABC, asar biru, close. Nggak bisa begitu. Ya, kemudian winning rate tuh yang penting kalau RR-nya bisa 1:1, cukup 60%. Kalau profit 6 kali, kalau loss 4 kali, sudah ada cuan dalam tanda kutip 2 kali. Tentunya kalau RR-nya sama, 1:1. Nanti kalau Anda semakin profesional, Anda bisa trading dengan RR 1:2, 1:3. Bukan lotnya yang dinaikin dulu, tapi RR-nya. Nah, berapa target profit yang rasional? Ini kan subjektif ya, tetapi dalam sebuah subjektivitas kan ada data. Kita misalkan mengambil data para fund manager kelas dunia loh, bukan kelas nasional Indonesia lagi. Jim Simon ini sangat terkenal. Dia punya data mengelola investasi orang dari tahun 88 sampai dengan 2018, ini 20 tahun. Ini profit bersihnya ya. Setelah fee kan, profit bersih itu 39% per tahun, bukan per bulan untuk investor. Anda bisa bayangkan nggak? Trader-trader mohon maaf 62 yang menjanjikan pasti profit 30% per bulan, berarti 360% dong per tahun. Lebih hebat dong daripada Jim Simon. Jadi para profesional, Anda juga harus memiliki mindset yang benar. Bukan yang profitnya gila-gilaan. Belum lagi kalau ngomong Warren Buffett nih. Kita ngomong Jim Simon, ini benar-benar memang dia di komoditi dan forex. Kalau Warren Buffett kan di saham. 39%. Jadi membumilah. Anda mungkin beranggapan 39%, taruhlah 40%, bagi 12, berarti 5% per bulan. Misalkan nih, ya 5% kali 5 kali 12 aja kan udah 60% ya. Lebih kecil lagi. Kecil amat, coach. Ngapain saya trading? Ya, silakan aja Anda menargetkan keuntungan yang lebih besar dengan menaikkan lot, maka akan ada risiko yang menyertainya. Dan jangan lupa, di video-video saya di YouTube juga sudah saya sampaikan, lihat trading tuh jangan cuma uang doang. Kalau Anda kerja pergi pagi pulang petang, atau malam, atau pagi lagi, dapatnya sekian. Trading, sehari cukup 2-3 jam dapatnya sama, itulah kelebihan trading. Jadi jangan hanya soal uang saja. Dan ini saya membuat bisnis plan, bulan pertama sampai 24, ini asumsinya tadi ya, satu lot itu maksudnya adalah 0,1 biasa.
Satu pipnya itu nilainya $1. Nah ini yang saya katakan, mulai dari lot terkecil, kalau terbukti profit, ini kan bisnis plan. Bisnis plan ininya disamakan semua dong, nggak mungkin berubah-berubah. Kalau berubah-berubah namanya realisasi. Tapi bisnis plan, sesuatu yang baik, tetap harus bisa dicapai. Jadi nanti dalam prakteknya ini kan bisa 200, bisa 100, bisa 0, bisa minus 200. Yang penting, secara periodik misalkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, rata-rata profit nggak? Jadi dibuat yang simpel aja. Oh, walaupun nggak 800 pip, misalkan 4 bulan, cuma 400 pip, ya nggak apa-apa, baru pelan-pelan naikkan lot. Jadi 2 lot. Ini bukan, saya nggak mau berdebat soal aman atau tidak aman, nggak mau. Karena bukan itu substansinya, ini soal pembuktian. Di dalam dagang, Anda kalau memesan barang 1 ton dari supplier, berarti Anda punya data di volume transaksi sebelumnya sukses jual. Nah sekarang kalau misalkan saya tanya kepada Anda, dana 10.000, entry-nya 10 lot, pertanyaannya, ada bukti nggak di 1 lot sukses? Karena kalau aman atau tidak aman nanti kita berdebat. 10.000 entry 10 lot untuk pemula aman coach asal input stop loss. Saya bukan mau mempersoalkan masalah aman atau tidak aman karena nanti kita debat. Tapi Anda entry 10 lot. Saya tanya, waktu 1 lot pernah profit nggak? Enggak. Ya kenapa nggak dari situ dulu? Buktikan dulu. Ini bicara kalau kita mau eksis. Oke. Nah ini saya rasa saya skip saja ya karena waktunya nggak cukup. Bahwa di dalam trading tetap diperlukan time management, termasuk juga kita harus paham penggunaan time frame. Time frame itu termasuk dalam time management. Aktivitas trading juga rasanya saya lewati saja. Mengingat waktunya nggak cukup. Yang jelas gini loh, saya kasih clue-nya aja. Yang namanya trading, jangan di kepala kita selalu berpikir entry. Banyak orang di depan chart, setengah jam, 1 jam, terus nggak ada momentum untuk entry kalau dia sudah punya trading plan, mulai tergoda untuk TG, tangan gatal. Kenapa bisa begitu? Karena di pikirannya bahwa yang namanya trading itu hanya entry. Padahal bisa saja pada saat kita melakukan aktivitas trading, itu nggak ketemu momentum yang sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat. Jadi gimana dong? Ya sudah, tinggalkan chartmu, lakukan aktivitas lain. Jangan dilihatin terus itu chart, dipaksa untuk mengikuti kemauan kita, memenuhi hasrat kita untuk entry. Ini mau apa tujuan tradingnya? Nah hal-hal seperti itu banyak dialami oleh orang-orang yang akhirnya gagal. Nanti nyesal, aduh kenapa gue entry ya? Tapi besok ngulang lagi. Makanya hilangkan pikiran, ya sudah. Kalau memang nggak ada dapat momentum entry karena market bukan punya opung kita, tetapi punya Citibank dan teman-temannya, big boy, big dog, ya sudah, tutup tokomu, besok buka lagi. Sesimpel itu.